Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Fajardi Putra dengan NPM 21312120 dari jurusan Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Teknokraт Indonesia. Di video kali ini saya akan mempresentasikan dan membacakan buku Raymond STLE tentang NLP atau Natural Language Processing part 1 chapter 4, yaitu tentang sintaks dan parsing. Oke. Langsung aja kita mulai. Yang pertama itu ada introduction dan motivation. Di sini bab ini memperkenalkan pentingnya analisis sintaksis dalam NLP. Sintaks membantu mengidentifikasi struktur dan hubungan antar kata dalam kalimat, memungkinkan sistem NLP berbentuk parse tree untuk memahami makna kalimat seperti Tom pushed the car. Di sini saya akan membacakan rangkuman yang saya rangkum dari buku-buku ini, dari bab ini. Oke, yang pertama ada sintaks analisis. Apa itu sintaks analisis? Apa itu sintaks? Sintaks adalah aturan yang mengatur bagaimana kata-kata disusun menjadi frasa, klausa, dan juga kalimat. Dalam NLP, sintaks ini digunakan untuk menganalisis susunan token agar sistem komputer bisa memahami struktur kalimat tersebut. Kemudian ada syntax rules. Nah, syntax rules ini menjelaskan pola urutan bagian-bagian kalimat seperti subjek, predikat, dan juga objek, atau bagaimana konjungsi dan kata sifat digabungkan. Kemudian ada common syntax patterns. Nah, pola umum termasuk subjek, verb, dan objek. Ada adjust, noun, prep, NP, dan juga FP. Nah, ini subjek, verb, alt. Nah, kemudian kita lanjut ke importance of syntax and parsing in NLP. Sintaks penting dalam NLP untuk membangun sistem yang dapat memahami dan menghasilkan bahasa secara otomatis dan terstruktur. Kemudian kita lanjut ke type of constituent in sentence. Apa itu constituent? Constituent adalah unit atau kelompok kata yang berfungsi sebagai satuan dalam struktur sintaksis. Oke. Kemudian ada kinds of konstitusi, meliputi frasa benda NP, frasa kerja FP, dan juga frasa preposisi. So ada noun, phrase, NP. NP ini mencakup noun dan juga modifikatornya seperti determinan dan juga adjektiva. Oke, lanjut ke verb parse. Di verb FP ini terdiri dari verb dan pelengkap atau objek. Kemudian ada lanjut ke complexity dan on simple constitution. Nah, constitution bisa bertingkat dan kompleks atau nested constituent. Kemudian ada verb parse subkategori. Verb dapat menentukan bentuk argumen yang mengikutinya, misalnya transitif atau intransitif. Kemudian ada the role of lexicon in parsing. Nah, leksikon menyediakan informasi kelas kata dan struktur argumen untuk parsing. Kemudian ada recursion and grammar rules. Nah, ini aturan grammar bisa rekursif, misalnya NP yang terdiri dari NP lain dan juga PP. Kemudian ada context free grammar, CFG. Nah, apa itu context free language? Nah, bahasa yang bisa dijelaskan oleh aturan CFG. Kayaknya seperti itu. Kemudian ada apa itu CFG? Nah, CFG ini terdiri dari simbol terminal, simbol non-terminal, aturan produksi, dan juga simbol awal. Kemudian ada major component of CFG. Nah, aturan produksi seperti S, terus ke NP, terus ke FP, memungkinkan konstruksi kalimat lengkap. Kemudian ada data derivation using CFG, menunjukkan bagaimana kalimat dibentuk dari simbol awal melalui aturan-aturan produksi CFG. Lanjut ke CFG parsing. Nah, ini menganalisis bentuk kata seperti affix. Kemudian ada morfologi parsing. Nah, morfologi parsing itu menganalisis suara dalam kalimat. Kemudian ada
Morfologi parsing itu menganalisis bentuk kata seperti apa sih. Kemudian ada fonologi parsing. Fonologi ini menganalisis suara dalam kalimat. Juga ada sintaktik parsing, itu menganalisis struktur sintaksis kalimat menggunakan grammar. Kemudian ada parsing as a kind of tree searching. Nah, parsing diibaratkan tuh pencarian pohon dari simbol awal hingga struktur kalimat lengkap. Terus ada CFG for fragment of English. Di sini ada contoh grammar sederhana dalam bahasa Inggris. Ini. Kemudian ada parse tree for play the piano for prior. Ini contoh pembuatan parse tree menggunakan CFG untuk kalimat. Kemudian ada top down parse. Nah, ini memulai dari simbol awal dan mencoba mencocokkan ke kalimat. Ini top down. So ada button up parser. Nah, ini memulai dari kata-kata dan membangun hingga simbol awal. Jadi ini membangun set gitu. Ada control of parsing. Nah, pengendalian strategi parsing, backtracking atau look ahead. Terus lanjut ke pros dan cons of top down versus button up. Nah, prosnya tuh top down tuh cepat tapi rawan dead end. Nah, kalau bottom up itu kompresif tapi bisa berlebihan atau redundant. Lanjut ke lexical dan probability parsing. Nah, apa itu? Kenapa kita menggunakan probabilitas di parsing? Nah, parsing itu berbasis probabilitas, membantu mengatasi ambiguitas sintaksis. Terus semantic with parsing, makna semantik berperan dalam memilih struktur sintaksis yang tepat. Kemudian lanjut ke PCFG, probabilitas CFG atau PCFG memberi bobot probabilitas pada setiap aturan produksi. Nah, simple example of PCVG, iterasi penerapan PCVG pada kalimat sederhana seperti buy coffee from Starbucks. Kemudian lanjut ke using probabilities of language modeling. Nah, kemunikan digunakan untuk membedakan struktur kalimat yang paling mungkin, yang paling keluar, chance keluarnya paling gede gitu. Kemudian ada limitation for PCFG. Nah, ini keterbatasan CFG meliputi kurangnya konteks dan kesulitan mengatasi ambiguitas kompleks. Jadi yang kompleks-kompleks itu agak susah. Dan yang terakhir, the fixed lexicalized parsing. Nah, menambahkan informasi leksikal dan kepala frasa untuk meningkatkan ketepatan parsing. Dan ya, seperti itu. Mungkin video kali ini seperti itu saja. Maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.